Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Saya akan merefleksikan diri saya melalui pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan diantaranya yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Guru dijadikan satu-satunya sebagai sumber ilmu, sedangkan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga murid kurang mandiri, kurang dapat mengeksplor kemampuannya, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Yang kedua, kurang memahami karakteristik siswa. Dalam hal ini, guru melaksanakan pembelajaran dengan cara semua peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama, padahal setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, jika nilai siswa sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil, tanpa memperdulikan apakah siswa sudah benar-benar memahami pelajaran tersebut. Asalkan siswa memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih mengerjakan soal. Yang keempat, memberikan hukuman untuk alasan mendidik. Saya percaya dan menganggap bahwa mendisiplinkan siswa yang sering melanggar tata tertib sekolah ataupun tidak mengumpulkan buku tagihan penugasan dengan cara memberikan hukuman untuk alasan mendidik seperti berdiri di depan teman-temannya, berlari mengelilingi pekarangan sekolah, atau membersihkan pekarangan sekolah dapat membentuk karakter mulia siswa atau merubah perilaku dari tidak baik menjadi lebih baik. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari di antaranya, yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center atau pembelajaran dominan guru menjadi student center atau pembelajaran berpusat pada murid, dengan melibatkan siswa agar turut aktif dalam proses pembelajaran sehingga terjalin kolaborasi dan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mempelajari dan memahami karakteristik siswa. Dalam hal ini, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas lebih mengutamakan menghargai berbagai karakteristik siswa yang beragam, di antaranya gaya belajar siswa, minat dan bakat siswa, serta memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif siswa saja, tetapi melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dan harus dikembangkan yakni afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, karena ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa dengan cara dan alasan apapun. Dalam hal ini, saya selaku guru ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, saya harus menuntun dengan sabar dalam memfasilitasi, mengarahkan, membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga, atau budayanya.
Yang dapat segera saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas di antaranya, yang pertama, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Dalam hal ini, pembelajaran menerapkan sistem Among. Sistem Among yang dimaksud yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Tidak hanya itu, tetapi juga menuntun dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Yang kedua, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Hal ini dilakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas siswa demi tercapai keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sesuai metode student center. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan yaitu dengan mengintegrasikan permainan dalam setiap pembelajaran. Karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Yang keempat, melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai kodrat zaman untuk melatih 6 kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 6C, yaitu character atau karakter, citizenship atau kewarganegaraan, critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration atau kolaborasi, dan communication atau komunikasi, serta memberikan pendidikan dan pengajaran yang berbasis teknologi informasi. Adapun kesimpulan yang diperoleh di antaranya, yang pertama, peran sebagai seorang pendidik adalah menuntun siswa disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak, Ibu pejuang pendidikan. Izinkan saya menyampaikan sepenggal pantun. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa membeli sandal. Cukup sekian presentasi saya. Semoga banyak materi yang bisa dihafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.